Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir pada Jumat siang kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua insya Allah sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Sebelum rangkaian ibadah salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan dari DKM Al-Haqqul Mubin Sunter. Maklumat yang pertama, laporan Kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter, saldo awal per tanggal periode 7 sampai 13 Agustus 2026, saldo awal adalah sebesar Rp9.869.000. Untuk pemasukan selama 1 pekan terakhir dari infak Jumat tanggal 7 Agustus sebesar Rp4.035.000. Infak digital melalui KRIS sebesar Rp50.000. Jadi untuk total pemasukan selama 1 pekan terakhir adalah sebesar Rp4.085.000. Adapun untuk pengeluaran, yang pertama operasional Jumat kemarin sebesar Rp1.600.000. Yang kedua operasional masjid bulanan sebesar Rp2.625.000. Kemudian untuk takjil Senin dan Kamis sebesar Rp800.000. Dan yang keempat infak proposal masjid sebesar Rp2 juta. Jadi untuk total pengeluaran adalah senilai sebesar Rp7.025.000. Jadi saldo khas masjid per pagi Jumat ini adalah sebesar Rp6.929.000. Maklumat berikutnya, kami mengajak kepada seluruh jamaah Al-Haqqul Mubin Sunter untuk menghadiri kajian pekanan yang diadakan oleh Dewan Masjid Sunter. Adapun untuk harinya adalah setiap pekan, setiap hari Kamis sore jam 16.30. Untuk tema pada pekan pertama adalah fikih ibadah perspektif 4 imam mazhab. Untuk pengisinya adalah Dr. Rahmawan Oktavianto LCMA. Untuk pekan kedua akan diisi oleh Profesor Dr. Andi Andriansah dengan tema Sirah Nabawiyah. Dan untuk pekan ketiga akan diisi oleh Ustadz Ali Junifar LCMA dengan tema Kitab Riyadus Sholihin. Dan untuk pekan keempat akan diisi oleh Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA dengan kajian tafsir surat-surat Al-Quran. Berikutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat siang ini adalah Al-Ustadz Haji Muhammad Zaini SAG dengan tema 3 tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk muazin Al-Ustadz Miswono. Untuk waktu Jumat tepat pada pukul 12.01.
Maklumat berikutnya ada informasi kebijakan update data dan perlindungan data pribadi Muzaki Dewan Masjid AHM. Dalam rangka pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan kebijakan PT AHM, untuk memenuhi aturan tersebut maka Dewan Masjid AHM meminta dan mewajibkan seluruh muzaki untuk menandatangani dokumen kebijakan update data perlindungan data pribadi melalui alamat tautan yang telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp dari broadcast resmi Dewan Masjid AHM dengan nomor 081121550502. Jadi kepada seluruh muzaki akan di-broadcast atau sudah di-broadcast, dan kepada muzaki untuk diikuti linknya dan di-update ya, ditandatangani. Penandatanganan dokumen tersebut wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus 2026. Bagi muzaki yang belum menerima WA broadcast, bisa menghubungi Dewan Masjid atau pengurus DKM masing-masing klan. Atau jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa menghubungi pengurus DKM. Maklumat berikutnya, himbauan bagi jamaah kepada sholat Jumat. Kami mengajak kepada seluruh jamaah yang sudah hadir untuk memastikan kembali, dicek kembali untuk HP-nya atau alat komunikasi, dipastikan sudah tersilent dan sudah atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita. Berikutnya kepada jamaah yang masih di belakang, tolong dicek lagi di depannya. Apabila ada soft yang belum terisi, ayo kita isi terlebih dahulu supaya jamaah yang belakangan tidak melangkahi pundak-pundak kita dan kita mendapatkan keutamaan soft di depan. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan maklumat dari DKM Al-Haqqul Mubin Sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtitharul awamirillah
wajtinabun nawahihi. Dengan sungguh-sungguh kita mengikuti apa-apa yang telah diperintah oleh Allah, dan dengan sungguh-sungguh pula kita menjauhkan dari apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah karena kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat menyambut panggilan Allah untuk melaksanakan solat fardu Jumat berjamaah di masjid ini. Bersyukur pula pada hari ini bertepatan dengan awal dari bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini Allah tidak menyebut sebagai bulan yang istimewa dengan sebutan Syahrul Hurum yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga sebelumnya bulan Rabiul Awal tidak menjadi mulia seperti bulan Ramadan yang mulia, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan di bulan suci Ramadan pula ada satu keistimewaan, yaitu Lailatul Qadar. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena pada bulan itu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ciptaan Allah, manusia yang paling utama yang memiliki keistimewaan sebagai ahsanul khalqa wa khuluqa, yaitu sebaik-baiknya ciptaan dan sebaik-baiknya memiliki akhlak budi pekerti yang wajib kita contoh sebagai teladan untuk umat manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi dari 124.000 nabi dan 315 rasul. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang kecintaannya terhadap umatnya jauh lebih daripada kecintaannya terhadap diri dan keluarganya. Perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak para ahli-ahli sejarah mengungkapkan betapa pengorbanan dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kecintaannya kepada umatnya. Karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya memiliki kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang penuh. Ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul terakhir, namun apakah cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar cinta sesuai dengan apa yang telah diberikan keterangan oleh Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena dengan kita mengikuti apa petunjuk dari Allah melalui Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita mengikuti apa yang telah diperintah oleh Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Mengikuti apa-apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita adalah kewajiban kita. Dan terutama kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa yang mengikuti, mencontoh sunnah-sunnahku, itu adalah tanda cinta mereka kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, mereka akan bersamaku di dalam surganya nanti. Mengikuti apa-apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini mulai kita tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamassaka sunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnahku di saat umat-umatku meninggalkan dari sunnah-sunnahku, falahu ajro mi'ati syahidan, maka baginya akan diberi pahala seperti 100 pahala syahid. Adapun banyak dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tahnik bayi. Ketika anak-anak kita baru dilahirkan, kita takut untuk melaksanakan sunnah, yaitu tahnik untuk bayi-bayi kita. Yang kedua adalah melaksanakan siwak atau bersiwak ketika kita ingin sholat ataupun ingin berwudu. Barang siapa yang bersiwak 2 rakaat sholat dengan siwak adalah lebih utama daripada 70 kali kita sholat tanpa siwak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pepatah Arab dikatakan, man ahabba syai'an fa'aktsara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak untuk menyebutnya. Menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersolawat adalah sebagai tanda
cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ibadah yang paling istimewa. Tak ada satupun ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu Allah dan para malaikat memberikan contoh dan melaksanakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi rahmat kepada yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang bersolawat. Dan kita yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali solawat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah berikan kepada yang bersolawat 10 kali atau 10 rahmat akan diberikan kepada mereka yang bersolawat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shalla alayya salatan wahidan, barang siapa yang bersolawat 1 kali salawat, walahu alaihi asyra, dan akan diberikan kepada mereka 10 kali rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga paling dekat duduknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man aulan nas fi yaumil qiyamah, sebaik-baiknya manusia di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, wa aqraban nas alayya fi yaumil qiyamah, paling dekat-dekatnya manusia di hari kiamat adalah man aktsara salata alayya, yaitu mereka yang bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memuliakan dan mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakanlah, tidak aku meminta kepadanya balasan dari perjuangan yang dilakukan dalam dakwah membawa agama Islam kepada umat Nabi Muhammad, melainkan Rasulullah SAW, Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa menghormati dan mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Dikatakan para ulama bahwa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah mereka istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajha, dan juga putra-putri mereka. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya dikatakan bahwa keluarga Nabi adalah mereka yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka termasuk dalam golongan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramil ulama fa innahu warathatul anbiya.
Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat di antara umat-umat yang lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.